Mari kita lanjut ke part 4. Meskipun magnitudo gempanya sama, namun goncangannya bisa bertambah besar di kota Bandung. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena adanya amplifikasi. Amplifikasi merupakan pembesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan. Dengan kata lain, gelombang seismik akan mengalami pembesaran jika merambat pada suatu medium ke medium lain yang lebih lunak dibandingkan dengan medium awal yang dilaluinya. Besaran gelombang gempa yang dirasakan di permukaan itu sangat tergantung pada kedalaman pusat gempanya yang berada di bawah permukaan bumi, atau seringkali disebut dengan hiposentrum atau hiposenter. Semakin dangkal pusat gempanya, maka getaran dari gelombang gempa yang muncul ke permukaan akan semakin kuat. Titik pusat gempa di permukaan disebut dengan epicentrum atau epicenter. Gelombang gempa di permukaan tersebut seharusnya semakin jauh dari titik pusat permukaan, maka akan semakin melemah, dan jangkauannya tergantung pada kecepatan gelombang serta medium yang dilaluinya. Berbicara mengenai medium yang dimaksud, itu adalah lapisan tanah. Kita semua pasti sudah familiar mengenai cerita Bandung adalah bekas danau purba, yang artinya titik terendah dari danau purba tersebut dipastikan menjadi pusat endapannya. Ada yang tahu di mana titik terendah kota Bandung? Supaya kamu mudah untuk membayangkan hubungan antara medium rambatan dengan kekuatan getaran yang dirasakan dari gelombang seismik, saya bantu untuk memberikan ilustrasi sederhana. Coba bayangkan kamu menyimpan buku di atas dua benda yang berbeda. Misalnya satu buku kamu simpan di atas batu atau lemari kayu, dan satu buku lagi kamu simpan di atas puding. Kemudian kamu berikan getaran terhadap media tersebut dengan cara dipukul. Guncangan mana yang akan lebih dirasakan lebih kuat oleh buku tersebut? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Margiono dan Afnimar di tahun 2011 mengenai mikrozonasi bahaya gempa bumi di wilayah kota Bandung dengan menggunakan data mikrotremor yang dipasang di 97 titik di kota Bandung, menyatakan bahwa nilai faktor penguatan di kota Bandung berkisar antara 2,1 hingga 17. Faktor penguatan tinggi tersebar di bagian tenggara kota Bandung. Peta dari penelitian ini memang kurang bagus saat diperbesar, dan saya tidak menemukan peta yang sudah di-overlay, tapi kamu bisa cek sendiri perbandingannya melalui gambar berikut ini. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa warna merah terdapat di bagian tenggara kota Bandung. Berikut adalah pembagian zonasinya. Yang pertama, zona dengan penguatan rendah berkisar di angka 0-3 itu ditandai dengan warna hijau tua. Penguatan sedang dengan skor 3-6 itu ditandai dengan warna hijau muda. Penguatan tinggi dengan skor 6-9 itu ditandai dengan warna kuning. Sementara zona penguatan sangat tinggi dengan skor di atas 9 itu ditandai dengan warna merah. Kesimpulan dari penelitian Afnimar ini menyatakan bahwa area yang berwarna merah ini sangat tidak disarankan untuk dikembangkan, apalagi dengan mendirikan bangunan-bangunan penting seperti rumah sakit, pembangkit energi, atau kantor pemerintahan. Penelitian dengan mikrotremor ini juga pernah dilakukan di Sesar Lembang, tepatnya di area Cihideng hingga Gunung Batu. Berdasarkan nilai kerentanan seismik, Kecamatan Lembang memiliki nilai kerentanan seismik sangat rendah karena tersusun atas batuan Bretsi tua. Area ini terletak di sisi selatan zona Sesar Lembang. Namun, tidak semua area Kecamatan Lembang ini aman dari getaran seismik, karena ada juga beberapa wilayah di Kecamatan Lembang yang termasuk area bekas danau atau situ. Sedangkan daerah dengan indeks kerentanan seismik tinggi hingga sangat tinggi, itu tersebar di wilayah Parongpong yang berada di sisi utara zona Sesar Lembang. Wilayah tersebut tersusun atas lapisan pasir tufan yang tebal dan tidak padat dan termasuk daerah bekas danau, sehingga wilayah tersebut akan mengalami goncangan yang lumayan kuat apabila terjadi gempa bumi. Dari dua penelitian di atas, jelas terdapat korelasi yang positif antara lapisan tanah suatu wilayah atau kondisi geologi permukaan dengan penguatan gelombang yang dihasilkan. Mari kita perkuat lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Daryono pada tahun 2011. Gempa bumi Bantul yang terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2006 menyimpan tanda tanya terkait lokasi epicenter dan persebaran kerusakan rumah. Teori yang menyatakan bahwa tingkat kerusakan gempa bumi akan menurun terhadap bertambahnya jarak dari epicenter ternyata tidak sepenuhnya benar, karena hal ini tidak berlaku pada kasus gempa bumi Bantul tanggal 27 Mei tahun 2006. Daerah kerusakan rumah paling parah justru terkonsentrasi di zona Graben Bantul yang lokasinya cukup jauh dari epicenter, sementara daerah yang lokasinya berdekatan dengan epicenter hanya mengalami tingkat kerusakan ringan. Berikut adalah hasil kesimpulannya. Yang pertama, pola persebaran spasial indeks kerentanan seismik berdasarkan mikrotremor
memiliki kemiripan dengan persebaran rasio kerusakan rumah, persebaran lokasi kejadian likuifaksi, dan persebaran lokasi kejadian rekahan tanah akibat gempa bumi Bantul tanggal 27 Mei tahun 2006. Yang kedua, semakin lunak material penyusun bentuk lahan, maka akan semakin besar nilai indeks kerentanan seismik, ground shear strain, dan rasio kerusakannya. Sementara semakin kompak material penyusun bentuk lahan, maka akan semakin kecil nilai indeks kerentanan seismik, ground shear strain, dan rasio kerusakannya. Hasil 3 penelitian tadi dikuatkan juga oleh T. Bahtiar yang merupakan seorang penulis, peneliti, dosen, dan juga masuk ke dalam kelompok riset Cekungan Bandung. Beliau bersepakat terkait ancaman sesar Lembang yang bisa merusak dan melumpuhkan kota Bandung, terutama di titik-titik padat penduduk, serta ancaman endapan danau purba di wilayah Gede Bage. Dikutip dari sebuah artikel, T. Bahtiar mengatakan bahwa titik terdalam danau purba itu dimulai dari gerbang tol Buah Batu, memanjang terus ke timur di sepanjang jalan Soekarno-Hatta dan tol Purbalunyi. Di sana, ketebalan endapannya tinggi sekali. Sementara Afnimar menyatakan bahwa kondisi Bandung yang berupa cekungan dan dikelilingi oleh perbukitan berpotensi membuat periode gempa menjadi lebih lama karena getarannya dipantulkan kembali ke arah Bandung. Gempa akibat sesar Lembang ini akan dirasakan kuat hingga ke area Bandung Selatan. Satu riset lagi sebagai penguat. Riset ini dilakukan di tahun 2020 berjudul Analisis Potensi Likuifaksi di Wilayah Cekungan Bandung dengan menggunakan metode uji penetrasi konus. Hasil analisis potensi likuifaksi dengan menggunakan data Conpenetration Test atau CVT memberikan informasi jenis lapisan tanah di wilayah Cekungan Bandung yang didominasi oleh tanah lempung dengan sisipan pasir lanawan, sehingga likuifaksi bisa terjadi pada lapisan campuran pasir dan lanau pada kedalaman yang sangat bervariasi yang umumnya mulai terjadi dari permukaan hingga kedalaman 15 meter. Penelitian ini menggunakan 2 skenario gempa yang berbeda. Skenario pertama adalah gempa dengan magnitudo 7 yang disebabkan oleh subduksi megatrust di selatan Pulau Jawa. Maka besar penurunan tanah total yang terjadi mencapai 21 cm. Sementara untuk skenario yang kedua adalah gempa yang diakibatkan oleh sesar Lembang dengan magnitudo 6,5. Maka penurunan tanah totalnya mencapai 65,5 cm. Sampai sini sudah paham lah ya, mengapa begitu banyak kekhawatiran terkait gempa sesar Lembang yang bisa sangat merusak. Sebegitu banyaknya data dan penelitian dari berbagai disiplin keilmuan, semoga saja bisa digunakan untuk pengurangan risiko bencana akibat sesar Lembang dan termanfaatkan dalam kebijakan pemerintah yang mendukung ke arah pengurangan risiko bencana gempa bumi. Sekian dulu untuk pembahasan potensi rambatan gelombang gempa bumi akibat sesar Lembang. Jika ada kesalahan penyampaian, silahkan untuk dikoreksi, tapi juga mohon untuk dimaklum, karena saya juga orang awam yang tidak menempuh pendidikan di ilmu kebumian. Tapi semoga video ini bermanfaat. Hatur nuhun.